like a bird on a tree. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sampai jumpa kembali teman-teman, kawan-kawan semua, bahwa hari ini kita akan kembali lagi menggabungkan antara remeh-temeh dan sama-sama belajar. Event yang kemarin, yang pertama dengan Pak Bara, itu cukup antusias dan teman-teman juga menanyakan tentang ada nggak event-event yang lain gitu kan. Maka hari ini saya hadirkan, atau remeh-temeh hadirkan, ini seorang ahli statistik yang mungkin orang alergi ya terhadap matematika, tapi orang ini atau beliau ini, doktor kita ini mengambil matematika sebagai profesinya. Assalamualaikum Pak Dr. Warsito. Waalaikumsalam Pak Ari. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Terima kasih diajak bergabung di acara ini. Oke, sebelum Pak Warsito kita tanya-tanya, ini ada biodata singkat beliau. Jadi memang beliau ini tidak main-main kawan-kawan belajar matematikanya. S1-nya matematika IPB, S2-nya matematika terapan IPB, S3-nya ini sorry ya, salah. Ini S3 maksudnya. Beliau sudah doktor. S3-nya ini pendidikan matematika juga dari UPI Bandung cuman. Kalau saya tidak alergi dengan matematika karena saya dari S1, S2 saya komputer. Tapi mungkin ada teman-teman yang apa sih menariknya Pak matematika itu Pak? Oke, baik. Saya bisa menerangkan sedikit. Baik Pak Ari, sebelum saya jelasin tentang menariknya matematika, kenapa sih saya memilih matematika? Semenjak SMP, semenjak SMA, matematika itu sesuatu yang dihindari oleh teman-teman karena dianggap sulit. Saya ingin menerjang sesuatu yang dianggap aneh itu. Hal yang lain mereka dihindari, saya ingin mencoba. Sebenarnya sulit apa sih ini? Akhirnya dari situ saya mencoba belajar aja, mencoba ternyata enak. Enaknya itu sesuatu yang diulang. Ternyata hal-hal yang mereka anggap sulit itu ternyata hal biasa aja sih. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, asiknya kita belajar matematika. Kita sudah terbiasa diajak untuk berpikir secara analitik gitu loh. Jadi setelah tahapan ini, nanti tahapan ini, kemudian tahapan ini. Jadi pola berpikir itu sudah mulai diatur dalam pola matematika. Karena di matematika itu memang diajarkan proses menemukan sesuatu itu harus runut tuh. Ketahuinya apa? Kemudian informasinya apa? Coba tahapannya bagaimana? Itu yang membuat saya tertarik gitu. Luar biasa ya Pak, matematika kata Pak Warsito tadi tidak sulit kan, karena beliau itu terus-terusan mencoba dan jadi Allah bisa karena biasa ya Pak ya. Betul. Baik teman-teman, ini Pak saya ada WhatsApp dari teman-teman mahasiswa. Dia menanyakan, Pak, ini kita kan sedang lockdown, sedang di rumah saja gitu kan. Tapi mereka pada bingung tentang, kan mereka yang teman-teman sedang menyusun skripsi itu bingung tentang statistik pada bab 4 itu. Nah, hari ini memang yang saya inginkan dan teman-teman mahasiswa juga tunggu-tunggu adalah ini jurus jitu dari seorang doktor matematika yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan matematika itu. Nah, mungkin saja hal ini teman-teman semua tidak bisa satu kali pertemuan ya, karena memang kan macam ragamnya banyak, nanti mungkin Pak Dr. Warsito bisa menjelaskan. Tapi yang jelas tema kita kali ini adalah agak menyeramkan, statistik siapa takut. Silakan Pak Warsito. Oke, baik, terima kasih Pak Ari. Betul Pak Ari. Jadi rekan-rekan semuanya mahasiswa UMT yang sedang menyusun skripsi, jadi saya ingatkan sebenarnya statistika itu sesuatu yang sangat mudah. Mudahnya kayak apa? Nanti saya kasih trik-triknya. Jadi sayang loh kalau teman-teman sudah mengambil data, kemudian dimintakan ke lembaga lain, kemudian dimintakan untuk diolahkan, kalian harus mengeluarkan uang sekian ratus. Sebenarnya kalau mengolah data, di Excel pun sudah ada aplikasi statistiknya. Dan itu 10 menit saya jamin sudah selesai. Untuk mengolah datanya ya, belum analisisnya, untuk mengolah datanya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penelitian eksperimen, khususnya eksperimen kuasi eksperimen. Nanti kalau untuk penelitian misalnya survei, itu mungkin butuh waktu lain, sama juga, semudah 10 menit untuk menyelesaikan itu.
Baik, saya akan coba sebelum menjelaskan tentang penelitian eksperimen, saya akan menjelaskan dulu teori sedikit dulu. Nah, ini. Nah, teman-teman semuanya. Nah, ini. Penelitian kuantitatif. Jalan. Mari ya. Sebentar. Oke, penelitian kuantitatif yang kita ketahui jenis penelitian itu ada yang penelitian kualitatif, ada penelitian kuantitatif. Hari ini saya akan menjelaskan penelitian kuantitatif. Ada 3 jenis penelitian kuantitatif, yaitu ada eksperimen, ada survei, ada korelasi. Saya fokus yang nomor 1 aja, yang eksperimen. Untuk survei butuh waktu lagi, untuk korelasi juga butuh waktu. Saya khusus nomor 1, penelitian eksperimen. Nah, jenis-jenis eksperimen tentang itu ada yang eksperimen, true eksperimen, ada quasi eksperimen. Nah, ini teori-teorinya saya yakin orang-orang pendidikan sudah biasa. Ada yang pre-test, ada yang perlakuan, ada yang post-test. Kenapa ada perlakuan? Eksperimen itu cirinya adalah ada perlakuan, ingin memberikan meneliti apakah sesuatu yang akan diuji cobakan itu ada berpengaruh apa enggak. Makanya dieksperimenkan, diuji cobakan. Nah, itu ada yang jenisnya ada yang non-ekvivalen, ada pretest, ada post-test. Tapi ada juga yang jenisnya tidak ada pretest, hanya post-test only. Nah, ini tahapannya. Tahapan untuk teman-teman yang sekarang sedang mau menyiapkan bab 4. Jadi setelah data awal kalian mendapatkan sebelum menguji cobakan perlakuan yang akan diuji cobakan, data itu perlu dites dulu, normal enggak? Homogen enggak? Gitu. Setelah itu baru nanti kita melakukan uji perbandingan. Hari ini saya fokus yang uji perbandingan, uji komparasi, yang enggak nyampe 10 menit tadi. Nah, tapi uji komparasi nanti ada 2 jenis, ada yang datanya normal homogen, ada yang datanya normal tidak homogen. Baru nanti di nilai awal itu, di tes awal itu baru nanti bisa mengambil kesimpulan. Kemudian saya masuk langsung ke sini, bab 4. Di bab 4 nanti yang biasa dimunculkan itu ada deskripsi data, ada hipotesis, ada hasil dan analisis pembahasan. Saya akan mencoba tentang deskripsi data, kemudian uji hipotesis, kemudian hasil dan analisis pembahasan. Saya mungkin akan mencoba dengan cara Excel dulu, baru nanti pakai SPSS. Rekan-rekan kalau andaikan ingin mencoba dengan Excel, pastikan di Excel itu sudah ada data analisis. Jadi cara ngeceknya itu di menu data, kemudian di pojok paling kanan itu ada tulisan data analisis. Seandainya belum ada, coba kalian bisa di-download dulu. Oke, caranya untuk memanggil supaya tulisan data analisis ini muncul, itu pertama klik kanan di menu data ini. Di menu apapun boleh. Ya, mungkin yang supaya kita langsung fokus di menu data, klik kanan, kemudian ambil yang nomor 1, yaitu Customize Quick Access Toolbar. Nanti akan muncul begini. Bagian kiri kalian klik Add In. Ini ada Add In. Loading. Ini Add In. Sampai warna biru lah gitu ya. Kemudian di bagian tengah itu analisis toolpath kalian klik. Di bagian bawah ada Go. Kalian klik Go-nya. Nanti akan muncul kotak Add In. Kalian checklist yang nomor 1. Klik. Habis itu oke. Nah, nanti tunggu, mungkin ada yang 2 detik, ada yang 5 detik, ada yang 10 detik. Itu akan muncul data analisis. Apa sih data analisis? Data analisis itu salah satu menu dari Excel
yang digunakan untuk pengolahan data statistika. Kalau kalian klik, teman-teman, jadi di situ ada ANOVA, ada korelasi, ada kovariat, ada deskriptif statistik, ada eksponensial smoothing, ada uji F, ada uji Fourier, ada histogram, ini semuanya ada di sini. Ada uji T, ada uji T, ada uji Z, semuanya di sini. Jadi termasuk eksperimen survei, eksperimen perbandingan, itu nanti dengan menggunakan data analisis pun cepat. Oke, saya ambil contoh datanya dulu. Ambil contoh data. Jadi kita coba dengan menggunakan Excel. Misalnya, Excel. Kalau cepat-cepat mungkin diingatkan Pak Ari terlalu cepat atau bagaimana? Kita coba, jadi kita mencoba mengolah data dengan Excel. Excelnya mana ini? Excel. Contoh ini. Saya hapus salah satu dulu. Rekan-rekan semuanya, mahasiswa yang hebat-hebat, jadi biasanya, ini contohnya nih ya. Contoh. Contohnya, di penelitian eksperimen, ada kasus begini nih. Efektivitas penerapan pendekatan RME terhadap kemampuan komunikasi matematis. Nanti kalau di prodi lain, bebas pendekatannya ini, disesuaikan dengan prodinya. Kemampuannya pun juga disesuaikan kemampuan prodinya. Nanti di tujuan, misalnya ini kasus kecil aja, tujuannya adalah ingin mengetahui apakah pendekatan RME lebih baik dibanding metode biasa. Jadi ini sebenarnya judul efektivitas ini salah satu jenis penelitian eksperimen kuasi. Jadi ingin membandingkan dua kelompok, kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Misalnya, ini misalnya, judul di penelitian itu, kemudian tujuan pertama ini. Apakah RME lebih baik dengan metode biasa enggak? Nah, nanti hipotesisnya kayak gini. H1-nya, hipotesisnya ada lebih besar. Kenapa lebih besar? Karena kalimat di sini ingin menguji apakah lebih baik. Atau ada juga di tujuan itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis siswa yang mendapatkan RME dengan pendekatan biasa. Ada juga kadang-kadang judulnya tujuannya gini. Nanti hipotesisnya ini, hipotesis. Di penelitian kuasi, kita itu ingin menguji coba. Ingat, ingin menguji perlakuannya. Apa yang diperlakuannya? RME ini. Kita ingin menguji, kira-kira itu berdampak enggak? Makanya eksperimen. Oke, ini contoh datanya. Saya aplikasikan ke Excel. Excel. Misalnya nih, X itu eksperimen, misalnya. Y-nya itu kontrol. Ini ada nomor, misalnya siswanya itu dalam penelitian di sini, ini contoh, 10 orang. Nanti kalau eksperimen kalian nggak boleh pakai 10 orang gitu kan. Nah, yang pertama, kita pengen menjawab di bab 4 tentang deskriptifnya. Apa sih deskriptif gitu? Deskriptif di sini.
gambaran tentang data yang terpampang itu kayak apa sih? Seperti biasa tadi, setelah kalian tadi mendownload tentang menu data analisis, kalian klik data A, klik menu data, kemudian klik data analisis ini, kemudian pilih yang disebut dengan descriptive statistik. Ini namanya descriptive statistik. Kemudian oke. Nah, di descriptive statistik ini ada input ring. Nah, input ring ini kalian input aja semuanya, termasuk nama variabel nih, eksperimen kontrol, di blok semuanya. Nah, gitu. Kemudian di sini labelnya di checklist. Kemudian di sini summary statistiknya di checklist. Kemudian baru oke. Tuh, ternyata sudah keluar. Nggak nyampe 2 menit malahan. Artinya datanya itu udah muncul di sini. Eksperimen min-nya 52, kontrol min-nya 39. Standar deviasi, standar error 6. Di sini bisa kita median 53, di sini 38. Standar deviasi, sampel varian, kurtosis, weakness, ring, nilai minimum, nilai maksimum. Nah, ini adalah data data deskriptif. Dan ini bisa jadikan informasi untuk data deskriptif di bab 4. Tinggal di copy. Oke. Kalau kita mau ngolah lagi, misalnya di sini, kembali ke sheet 1. Misalnya nanya lagi, Pak, kalau kelasnya ada 3 bagaimana Pak? Oke, ini kan tadi kelasnya cuma 2. Kalau kelasnya ada 3, oke, kita kasih contoh kalau kelasnya ada 3. Misalnya, ini saya kadang-kadang di penelitian di pendidikan itu ada juga yang kelasnya itu ada 3. Contohnya kasusnya kayak gini. Dulu kasusnya kadang-kadang gitu. Ini saya copy, saya kembalikan ke Excel. Nah ini, misalnya judul penelitiannya tuh gini, perbandingan, misalnya perbandingan, misalnya metode RME dan jigsaw. Ada hasil belajar misalnya. Ini judulnya. Misalnya judulnya kayak gini, perbandingan metode RME dan jigsaw terhadap hasil belajar. Kalau melihat judul, seakan-akan hanya 2 metode. Tapi dalam praktek pembelajaran penelitian eksperimen ini sebenarnya ada tiga kelas. Eksperimen 1, RME, eksperimen 2, jigsaw, kemudian ada kontrol. Misalnya nih dalam penelitian, itu ada datanya begini. Eksperimen 1, ini eksperimen 1, eksperimen 2, di sini kontrol. Nih, saya pengen tahu nih data deskriptifnya bagaimana. Teman-teman klik lagi di data, kemudian ada data analisis, seperti tadi. Cari deskriptif data, klik, input ringnya dihapus dulu, kita kembalikan ke kondisi normal lagi, inputnya kalian blok semuanya, 3 kelasnya ya. Untuk nomor 1, 2, 3-nya nggak usah, karena kita ingin membandingkan 3 kelas ini. Di blok semuanya, termasuk nama variabelnya. Labelnya di checklist, kemudian summary statistik. Jadi ringkasannya lah gitu. Langsung oke. Nah, di sini langsung akan muncul perbandingan
statistik deskriptifnya. Oh, ternyata eksperimen itu rata-ratanya 9, eksperimen 1 7,5, kontrolnya 5,9. Oh, mediannya di sini 9, di sini 7,5, ini ada 6, dan seterusnya. Dan ini jadi gambaran awal tentang data hasil penelitian. Itu yang disebut dengan deskriptif gambaran. Jadi deskriptif itu bisa dalam bentuk kemunculan ukuran pemusatan data dan ukuran penyebaran, mean, median, modus. Ada yang juga yang dalam bentuk tabel, ada yang bisa dalam bentuk grafik. Itu juga salah satu bentuk deskriptif. Oke, kita coba lanjut lagi tentang bab analisis yang kedua, uji hipotesis. Ya, sheet 1 dulu. Ini untuk kasus yang 2 variabel. Kalau tadi 3 variabel, ini 2 variabel. Sebetulnya misalnya deh, pengaruh. Nggak enak pengaruh, efektivitas saja, efektivitas kata RME terhadap hasil. Misalnya, lagi-lagi nanti di prodi apapun tinggal diganti. Karena kami background-nya dari matematik, saya ngasih contohnya di matematik. Seakan-akan di sini, kalau ngeliat judul, seakan-akan modelnya itu cuma satu. Memang judul di sini, model yang dimunculkan itu adalah model yang akan diuji cobakan. Sebagai pengontrol tidak perlu muncul di dalam judul. Sehingga nanti hasil penelitian itu pasti ada dua kelompok, ada 2 variabel. Eksperimen, ada kontrol. Teman-teman, setelah teman-teman mendapatkan data, jangan langsung uji T. Ingat, uji normalitas dulu. Datanya normal nggak ya? Gitu. Jadi kalau nggak normal ya, jadi nanti kalau datanya normal, maka statistik yang akan kita gunakan dengan menggunakan statistik parametrik. Alat-alatnya itu ada uji T, kalau korelasi menggunakan product moment gitu. Nanti kalau tidak normal, ada lagi alatnya. Jadi nggak selalu harus uji T, enggak. Ya jenisnya apa dulu? Jadi wajib pertama kali data diuji dulu. Normal enggak? Kadang-kadang orang nanya, sebenarnya buat apa sih data diuji normal apa enggak? Gitu. Normal apa enggak itu adalah sebuah kealamiahan. Sesuatu kalau dilakukan secara baik, secara aturan dengan baik gitu loh. Misalnya persiapan kalian baik, instrumennya baik, kalian melakukan penelitian dengan baik, itu data akan mendapatkan gambarannya itu sebarannya normal. Artinya normal pasti ada yang pinter, ada yang sedang itu banyak, yang kurang itu pasti ada. Karena memang itu kondisi alamiah di kita itu, di alam sekitar kita itu grafiknya adalah normal gitu. Pasti ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin gitu. Itu namanya kondisi normal. Normal itu kalau yang kayaknya ya sedikit, misalnya yang sedangnya itu paling banyak gitu. Yang kurangnya juga sedikit. Jadi bentuknya kayak bentuk gunung gitu. Kalau tidak normal pasti ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu yang tidak normal yang kalian lakukan dalam penelitian. Kalau kalian melakukan secara baik, secara normal, hasilnya juga akan normal. Sehingga butuh data itu uji normal enggak. Nah, sekarang untuk uji normalitas, kalau menggunakan aplikasi Excel tidak ada. Yang misalnya, artinya nggak ada tuh harus membuat rumus dulu kalau pakai Excel. Dia harus membuatkan rumus. Tapi aplikasi rumus yang sudah dibuatkan oleh Excel belum ada. Kalau pengen cara cepat, SPSS. Jadi uji normalitas di Excel tidak ada. Yang ada uji homogenitasnya. Cara cepat. Oke, baik. Anggap saja. Ini anggap saja. Karena kalau untuk bikin rumus-rumus, saya butuh waktu lagi. Nanti kalau pengen cepat, hanya 2 menit, itu pakai SPSS untuk uji normal. Setelah uji normalitas, jadi 1, tahapannya uji normalitas dulu. Normalitas dulu. Nanti ada yang normal atau tidak normal. Itu wajar.
Kalau datanya normal, langkah selanjutnya adalah uji homogenitas. Ini hukumnya. Jadi homogenitas itu jika data normal. Jadi kalau nggak normal, nggak usah diuji homogenitas. Oh, datanya tidak normal, udah cukup, selesai. Berarti kita langsung pakai uji non-parametrik, misalnya. Tapi kalau, oh datanya normal, oh berarti analisis data lagi. Cek datanya homogen apa enggak. Nah, nanti di sini hasilnya juga ada dua kemungkinan. Ada homogen atau tidak homogen. Ini homogen. Kalau uji homogenitas, itu di Excel ada nanti cara cepatnya. Yaitu pakai uji Fisher. Uji Fisher. Atau uji F. Jadi uji F itu untuk ngecek datanya homogen apa enggak. Kenapa di sini baru nanti tahap ketiga itu baru uji T. Anggap aja ini datanya normal ya, uji T. Nanti uji T itu ada dua jenis. Nanti yang untuk data normal dan homogen, ada juga yang normal tidak homogen. Yang kedua itu ini normal tapi tidak homogen. Makanya perlu adanya data diuji lagi homogen apa enggak tadi. Nah, ini homogen. Oke. Saya mencoba nomor 1 ini asumsi ya, asumsi sudah normal. Asumsi saya. Asumsi normal. Kenapa saya asumsikan? Karena kalau di Excel tidak ada cara cepatnya. Adanya cara harus dibikin rumus-rumusnya dulu. Nanti cara cepatnya pakai SPSS. Saya langsung cara kedua, homogen. Untuk homogen, cara cepatnya seperti biasa. Klik data, nanti di sini ada data analisis. Klik. Oke, bisa mengikuti. Kemudian teman-teman lihat namanya uji F. Nah, di sini ada uji F tuh. Jadi kalau dari atas, jadi memang harus pelan-pelan, ANOVA. Dia urutan sesuai abjad, A, B, C, D, E gitu. Nanti uji F, oh berarti F. Bukan Fourier analisis, tapi F test to sample for varian. Artinya uji F untuk homogenitas. Ini kalian klik. Oke. Nah, kalau setelah diklik, nanti akan muncul di sini variabel 1, ada variabel 2. Kapan saya harus ngeklik variabel 1, kapan harus ngeklik variabel 2. Variabel 1 ini kalau diklik, kalau dia yang variannya yang lebih besar. Variannya lebih besar. Yang kedua, variannya yang lebih kecil. Bukan karena kelasnya ya, bukan mesti harus eksperimen dulu baru kontrol, enggak. Tapi kita melihat varian terbesar per varian terkecil, karena uji F itu rumusnya varian terbesar per varian terkecil. Terus pertanyaan kita, untuk mengetahui varian terbesar terkecil dari mana? Lihat tadi, yang deskriptif tadi. Nah, deskriptif. Di sini ada sampel varian. Nah, di sini nih. Nah, ini sebagai acuannya. Oh, kalau eksperimen variannya 443. Kalau kontrol variannya 93. Oh, ternyata eksperimen lebih besar. Karena eksperimen lebih besar, maka eksperimen dulu. Nanti oke, kita kembali ke ini. Menu sheet 1, kemudian menu data, klik data analisis, F-test. Jadi variabel 1 itu adalah, saya ulang lagi, untuk yang nilai variannya besar. Tadi setelah dicek, ternyata eksperimen, ini tinggal diklik nih, di blok. Oke. Yang ini, rank 2, ganti, yang kontrol. Ingat semuanya ya, termasuk nama variabelnya. Kontrolnya itu juga ikut di blok.
Jangan datanya, tapi semuanya. Supaya nanti muncul di outputnya itu labelnya. Labelnya di checklist. Nah, sekarang ada alfa nih. Apa sih alfa? Alfa itu adalah taraf signifikan, tingkat kesalahan. Kadang-kadang nanti di penelitian tuh saya alfanya 5%, ya ini 0,05. Tapi saya alfanya kata dosen pembimbing 1%, ganti aja nih 1. Alfa. Oh, tapi dosen pembimbing saya mintanya 10%, oh ganti aja 10. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan taraf signifikan yang teman-teman gunakan. Kalau ini tidak dirubah, otomatis sistem itu menuliskannya 0,05, termasuk SPSS. Jadi kalau kita kelupaan alfanya berapa, itu otomatis 5%. Oke, ini baru oke. Nah, lihat sheet 5. Nanti di sini kelihatan. Kita besarkan. Oke, ini. Nah, di sini. Di sini ada F. Ini ada F nih. Kasih warna. Nah, ini namanya F hitung. F hitung. Di sini ada 2 nih. Ada P, ada F di sini. Yang F bawah, F critical one tile. Ini itu artinya F tabel. Ini F tabel. Oke. Kalau yang ini, yang tengah, P one tile, itu adalah nilai signifikannya. Nilai SIG-nya, signifikannya. Ternyata di sini nilai SG-nya adalah 0,014. Oke. Nanti ternyata dia enggak pakainya koma. Dia pakainya koma. Nah, ini dari sini nih. Nah, nanti penarikan kesimpulan, ya, penarikan kesimpulan itu ada 2 cara. Ada 2 cara. Nah, cara pertama, kita menggunakan perbandingan statistik uji. Misalnya gini, F hitung lebih besar, kadang-kadang kan gini kan, F tabel. Nanti di sini, maka tolak H0. Oh, berarti di sini kesimpulannya, artinya, mungkin. Ada juga dengan cara kedua. Cara kedua nih, cara kedua. Itu teman-teman ngelihat dari signifikannya, dari P-nya, atau di sini P itu adalah probability, peluangnya. Nanti kalau dari P itu, misalnya gini, SIG signifikan, kalau lebih kecil dari alfa, simbol alfa. Nanti di sini kesimpulannya tolak H0. Tolak itu apa artinya? Sama. Jadi agak berbeda ya, nanti kelihatannya. Kalau teman-teman melihat dari statistik uji F hitung, nanti F hitungnya yang ini, 4,74. F tabelnya nanti yang ini, 3,17. Karena lebih besar, maka di sini tolak H0. Artinya apa? Tidak homogen. Karena dia lebih besar nih. Boleh juga pakai yang cara kedua, signifikan. Signifikannya ini nih, yang ini. 0,01. Alfanya yang mana? Alfanya yang tadi. 0,05. Kalau teman-teman menggunakan alfa tadi itu 1%, berarti alfanya yang ini 1%. Ini juga lebih kecil. Lebih kecil itu artinya tolak. Oh, kesimpulannya data ini tuh tidak homogen. Data ini antara kelas eksperimen dan kelas kontrol tidak homogen. Dari mana? Ya tadi dari uji F ini. Lebih mudahnya pakai cara kedua ini. Tinggal lihat nilai signifikan. Nah, ini untuk uji hipotesis homogenitas. Kita masuk ke uji T-nya sekarang.
Oke, lebih menarik lagi. Sekarang yang tahapan ketiga, uji T. Apa sih uji T? Uji komparasi, gitu loh. Komparasi itu ingin membandingkan. Nanti uji T itu macam-macam jenisnya ya. Misalnya kayak kalau variabelnya saling berpengaruh, ada yang variabelnya tidak saling berpengaruh. Gitu. Kalau untuk eksperimen, jenisnya eksperimen di kuasi eksperimen, penelitian-penelitian kelas gitu, ini termasuk yang variabelnya tidak saling berpengaruh. Apa artinya tidak saling berpengaruh? Orang di kelompok satu dengan orang di kelompok kedua itu dia tidak saling mempengaruhi, tidak saling ya tidak saling mempengaruhi berpengaruh. Gitu. Orangnya berbeda. Gitu. Oke, sekarang uji T. Nah, tadi ternyata datanya tidak homogen. Nah, sehingga nanti kita dapatnya di sini jenisnya, titiknya. Data normal dan tidak mungkin. Normal jadi mana? Tadi asumsinya normal, asumsinya. Nanti untuk ngetes normal enggaknya nanti pakai SPSS. Normal, tidak homogen. Tidak homogen dari mana? Tadi uji F. Sekarang kita tes di data. Nah, di sini data. Oke, di data. Di sini ada data analisis lagi. Cari T. Nah, uji T. Cari T. Cari uji T. Nah, uji T ini tuh, macam-macam jenisnya. Di sini ada t-test Pirate to sample for min. Ini uji T untuk dua sampel yang berpasangan. Berpasangan itu artinya dua sampelnya itu saling berkorelasi. Contohnya, saya ingin menguji apakah ada perbedaan, misalnya sebelum ada pelatihan dengan setelah ada pelatihan. Jadi orangnya sama. Nah, kita menggunakan yang jenisnya T yang kedua sama T yang ketiga. Yang T kedua, di sini uji T dua sampel, tapi asumsinya equal varian. Apa equal varian? Equal varian itu homogen. Yang ketiga, two sample assuming an equal varian. Artinya uji T dua sampel, tapi asumsinya tidak homogen. Tadi waktu kita coba yang awal, datanya adalah tidak homogen. Jadi teman-teman ambil yang ini, assuming an equal varian. Nah, baru kita, mana variabel satu? Variabel satu eksperimen. X1-nya lah eksperimen. Ingat kalau ini ya eksperimennya. Kalau yang uji F enggak. Uji F dia melihat dulu, mana yang terbesar. Kalau uji T, X1-nya eksperimen. X2-nya kontrol. Terus di sini label. Lagi-lagi teman-teman cek lagi. Alfa yang teman-teman pakai berapa? 5%, 1%, 10%, silakan. Harus dirubah di sini. Baru oke. Tuh. Tahuan deh. Ini di sini. Nah, saya melihat di sini nih. T statistik. Nah, di sini nih. Di sini ada T statistik. T statistik itu artinya T hitungnya. T hitung. Teman-teman nanti di bab 3 pasti ada namanya teori uji T gitu kan, uji T. T-nya itu ada yang jenisnya T yang polite varian, ada separated varian gitu. T-nya ini. Jadi kita nggak perlu ngitung, Excel udah ngitung sendiri. T-nya ini. Nah, di sini kita ngelihat yang critical dulu ya. Ini ada critical nih. Ini ada critical. Criticalnya ada dua jenis. Teman harus benar-benar jeli di sini. T critical itu artinya T tabel. T tabel, tapi untuk satu apa ya, one tile itu satu jalur, satu ekor lah, one tile lah. One tile itu kalau hipotesisnya kayak tadi, misalnya saya kasih contoh one tile tuh, saya kasih contoh one tile.
Nah, yang ini one tile. Taruh dulu, bukan. One tile. Ini namanya one tile. Kalau teman-teman pengen nguji apakah pendekatan RMI lebih baik dari metode biasa, itu namanya one time. Karena di situ ada kata-kata lebih baik, lebih rendah. Apakah pendekatan RMI lebih rendah? Nah, itu one time. Sehingga simbol matematikanya lebih besar. Dan dilihat di H1-nya. Lebih baik, maka di sini lebih besar. Kalau misalnya kita one tail, misalnya judulnya ini, kemudian tujuan Anda ini, berarti fokus Anda adalah di one tile, jangan di two tile, tapi di one tile-nya. Karena hanya pengen nguji apakah lebih baik enggak. Nah, ini anggap saya copy dulu. Copy, saya taruh di Excel. Nah, ini tuh khusus untuk kalau tujuan penelitiannya kayak gini. Nah, tujuan penelitiannya kayak gini. Pengen tahu kira-kira pendekatan RMI lebih baik enggak? Nanti pakai ini. Kan kita pengen tahu penarikan kesimpulan dong. Kesimpulannya diterima atau ditolak nih. Nah, kesimpulan. Lagi-lagi ada dua cara. Yang ini, yang saya kasih warna biru, misalnya di sini saya kasih warna, jangan biru, enggak kelihatan. Hijau, ini tuh nilai signifikannya untuk one tile. Ini P itu artinya probability, peluangnya. Signifikan itu artinya nilai peluang. Gitu. Di situ nilainya adalah 0,043. Nah, ini. Jadi nanti pendekatannya sama seperti ini. Ada dua cara tadi. Kita dulu. Di sini ada dua cara. Jadi penarikan kesimpulan nanti ada dua cara begini. Tapi di sini ganti T. Ganti T. Apakah T hitung lebih besar dari T tabel enggak ya? Ini baru ngecek. Tapi ini kesimpulannya bukan ini. Karena kan kita ngujinya ada. Ini saya hapus dulu. Nah, kita mau cara pertama. Kita ingin bandingin T hitung dengan T tabel. Teman-teman bandingin ini aja dulu. 1,5, 1,855, T tabelnya yang ini 1,77. Ternyata di sini lebih besar hasilnya. Kalau lebih besar, itu tolak H0. Tolak H0. Kalau tolak H0 itu artinya teman-teman kesimpulannya ambil kesimpulannya artinya baca yang H1-nya. Artinya lihat H1-nya. H1-nya tadi pendekatan RME lebih baik dari metode biasa. Selesai. Atau bisa juga pakai cara yang kedua. Lihat nilai signifikannya. Oh, di sini nilai signifikannya 0,0043. Tulis 0,00-nya ada 43. Kalau dibandingkan dengan 0,05, ternyata lebih kecil. Lebih kecil itu artinya tolak H0. Jadi mau pakai pendekatan dengan cara kesimpulan statistik uji, dengan menggunakan signifikan, pasti sama. Pasti sama. Gitu. Nah, ini lebih simpel gitu loh. Nah, bagaimana kalau saya tujuannya yang kedua? Nah, tujuan kedua tadi ini, saya coba lagi. Pak, bagaimana kalau saya tujuannya yang ini, Pak? Misalnya tujuannya yang ini. Ini, pengen mengetahui, ini saya copy, saya masukkan ke Excel. Saya taruh sini, biar panjang.
Pak, bagaimana Pak kalau saya tujuan penelitiannya itu ingin mengetahui apakah ada perbedaan kemampuan matematis antara siswa yang mendapatkan pendekatan RME dengan metode biasa? Oh, berarti itu jenisnya two-tile. Jadi jenisnya, hipotesisnya two-tile. Kalau teman-teman pakai two-tile, berarti nanti T hitungnya tetap sama. T hitungnya ini. T tabelnya yang ini. Ini yang T tabel. T tabel untuk two-tile. Kalau ini, yang bawah, itu adalah nilai signifikan atau peluang, tapi untuk two-tile. Tuh, lihat di sini. P dalam kurung T two-tile. Gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal lihat aja. Oke, sekarang kita coba bandingkan. Ada cara pertama, nanti T hitung. T hitungnya 1,855. T tabelnya kita lihat. T tabelnya 2,16. Ternyata di sini lebih kecil. Ternyata di sini T hitung ini lebih kecil dari T tabel. Kalau lebih kecil itu artinya terima hak nol. Kalau lebih besar, tolak hak nol. Terima itu artinya apa? Terima itu artinya berarti teman-teman tinggal baca hak nolnya. Oh, berarti tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan kemampuan RME antara kemampuan komunikasi matematis antara siswa yang diberikan dengan RME dan siswa dengan metode biasa. Selesai. Jadi teman-teman itu nanti uji hipotesisnya itu cuma uji normalitas, uji homogenitas, uji T. Ingat, T itu kalau dia normal. Nanti kalau nggak normal, bukan uji T lagi. Ujinya mean width nih. Oke, ini. Kalau untuk uji T, sudah selesai. Misalnya uji T-nya. Ini karena untuk data awal ya. Kalau untuk data awal, data pretest, biasanya kita menggunakan ini. Kalau untuk post-test ya bebas, bisa menggunakan yang kedua atau yang pertama. Tapi kalau untuk pretest itu memang tujuannya pengen mengetahui kondisi awal. Kira-kira kedua kelas ini memiliki kemampuan awal yang sama nggak? Sehingga nanti kalau untuk pretest, nanti uji hipotesisnya harus two-tile. Pretest ya. Kalau untuk post-test bebas, mau pakai two-tile, mau pakai one-tile, itu bebas. Karena kalau kalian meneliti dengan kondisi awal yang berbeda, itu juga tidak fair. Misalnya, kelas eksperimen orangnya pinter, kelas kontrolnya kurang, nggak usah diuji pun, nggak usah pakai perlakuan pun, orang sudah bisa menebak eksperimen lebih baik. Makanya perlu adanya misalnya ada tes awal tuh fungsinya kayak tadi, ingin melihat kondisi awalnya sama nggak, gitu. Itu fungsinya. Pengen mengetahui kondisi awal. Oke, kira-kira itu untuk uji T. Kalau andaikan kita pengen nyoba ke SPSS, kita akan coba ke SPSS. Gimana Pak Ari? Lanjut ke SPSS atau Baik, cukup dulu? Sebelum ke SPSS, kita akan lihat dulu iklan sebentar dulu Pak ya. Oke, silakan. Oke, ini saya tutup dulu. Teman-teman kita akan dulu lihat yang mau lewat dulu. Nanti selanjutnya kita akan teruskan untuk lihat tadi Excel itu kayaknya lebih friendly kalau saya ya, tapi kalau nanti SPSS itu akan lebih wow gitu kan. Tapi untungnya ini di video loh teman-teman semua bahwa jadi teman-teman tuh bisa mengulang kalau nanti ada yang luput gitu kan. Kita lihat dulu iklan ini dulu.
Ini teman-teman semua memang kalau membahas dari hulu ke hilir tentang statistik itu tidak bisa hanya sejam 2 jam ya Pak Dr. Warsito ini. Jadi kali ini kita akan membahas, nanti habis ini kita akan langsung ke SPSS-nya. Tapi karena Pak Dr. Warsito ini, sebagai informasi aja teman-teman, beliau ini orang sibuk. Sebenarnya saya merencanakan program dengan beliau itu sudah berkali-kali, tapi memang karena beliau sibuk, ya karena selain beliau pengajar di prodi matematika, beliau juga mengajar di prodi yang lain. Tapi yang lebih penting adalah beliau itu menjadi tim akreditasi UM Tangerang gitu kan. Jadi beliau itu banyak sekali didatangi orang untuk konsultasi, terutama teman-teman Kaprodi dan Seprodi. Jadi kalau untuk mencuri waktu beliau itu sangat sulit sekali. Makanya ini kita beruntung, remeh-temeh beruntung karena bisa Pak Dr. Warsito ini yang hobinya matematika, saya salut ini. Saya hobinya main game ini, Pak. Tapi Bapak atau hobinya matematika luar biasa. Oke, kita lanjutkan saja ke SPSS. Tapi tadi saya dapat WA dari Sekretaris Pak Warsito, Pak, waktunya sampai jam 12. Oke, terima kasih Mbak sudah diingatkan. Nanti kita akan lihat apa SPSS-nya seperti apa. Silakan Pak Dokter. Ya, makasih Pak Ari. Baik, saya ingatkan kembali. Jadi nanti dalam skripsi jangan takut masalah ngolah data. Mau pakai Excel nggak nyampe 5 menit, 10 menit. Sekarang kita mau menggunakan SPSS. Apa sih bedanya SPSS dengan Excel gitu? Ada beberapa aplikasi yang di SPSS tadi tidak, Excel itu tidak ada, kayak uji normalitas tidak ada. Maka kita harus perlu Excel. Terus kemudian tampilan-tampilan di SPSS itu lebih menarik gitu. Warna boleh, kita bisa merubah-rubah jadi ada warna merah, ada warna hijau, tergantung ini. Kalau di Excel kayaknya datar aja. Kita coba di SPSS. Oke. Baik, teman-teman, ini saya yakin mahasiswa UMT itu sudah familiar dengan SPSS, tapi tidak salahnya lah saya ingin mengulang kembali. SPSS itu layarnya ada 2. Di sini kalau teman-teman lihat, di bawah itu ada layar data view, ada variable view. Apa manfaatnya? Kalau di data view hanya khusus untuk menaruh data-datanya saja, data kuantinya. Tapi kalau variabel itu kita memberikan nama variabel dari data tersebut. Beda dengan Excel. Excel itu satu sheet, itu nama variabel sama datanya sudah dalam satu sheet. Kalau di Excel enggak, dia dipisah. Lagi-lagi ya cukup mudah nanti. Nah, caranya data yang di Excel tadi, kita coba lagi, data di Excel tadi, kita copy. Kita kerjanya Excel aja. Jadi tadi sheet 1, ini, teman-teman copy. Yang datanya aja ya, datanya. Nama variabelnya nggak usah. Datanya kalian copy. Klik, dan masuk ke SPSS. Nah, SPSS itu salah satu aplikasi statistik, pengolahan data statistik. Jadi ada statistika itu, ada SPSS, ada Minitab, ada statistika, dan macam-macam banyak jenisnya. Nah, yang biasa digunakan oleh mahasiswa itu SPSS salah satunya. Nah, karena tadi yang di copy data, maka teman-teman klik di menu data view. Kemudian ditaruh mungkin di baris yang pertama, kemudian paste di sini. Pertama, nah ada paste. Data sudah masuk di data view. Sekarang namanya belum ada. Kok itu ada koma-koma segala macam. Oleh karena itu, perlu kita kasih nama variabelnya. Makanya ke variable view. Di situ ada 1, 2. Untuk yang pertama, klik 2 kali. Klik 2 kali. Sampai nanti kursornya ada di dalam itu, nama variabel. Ganti. Misalnya eksperimen. Untuk penamaan variabel tidak ada spasi. Tapi boleh huruf besar, huruf kecil, tapi nggak boleh spasi. Misalnya nih, eksperimen 1, saya kasih spasi, pasti dia nggak mau.
nggak mau. Tapi kalau ini harus kondisinya nyambung. Misalnya eksperimen, nyambungnya pakai underscore 1. Nah, jadi harus ada sambungan. Eksperimen. Nah, di sini ada beberapa menu. Di sini ada name, ada tipe, ada width, ada desimal, ada label, ada value, ada missing. Untuk pemula, cukup Anda 2 kolom saja untuk pemula. Misalnya name sama measure aja. Misalnya name-nya eksperimen. Nanti di sini measure-nya jenis datanya. Di sini kalian ganti scale. Apa jenis data scale? Nanti data itu ada jenisnya, ada skala, ada ordinal, ada nominal. Jadi kalau skala itu jenis data yang berupa angka yang memiliki nilai nolnya itu nilai nol yang murni. Tapi kalau ordinal itu ini ada skala, ada ordinal, ada nominal. Ordinal itu data yang bisa dikelompokkan, tapi contohnya di angket itu sangat baik, tinggi, segala macam. Data ordinal. Dia ada klasifikasinya, tapi dia tidak memiliki angka 0 sebenarnya. Ini yang ordinal. Masuk jenis data kualitatif sih. Yang terakhir nanti ada data nominal. Nominal itu data yang apa ya? Misalnya variabel data untuk data nominal itu tidak ada pembanding. Misalnya laki-laki dan perempuan, tidak ada pembanding bahwa laki-laki itu lebih tinggi dibanding perempuan. Golongan darah segala macam. Ini kontrol. Kita kembali ke sini. Nih, untuk pemula cukup 2 ini kolom aja. Name sama measure, udah cukup itu aja. Yang lain-lainnya biarin. Artinya kalau mau nggak dirubah juga nggak pengaruh gitu. Mau dirubah juga silakan. Itu hanya masalah apa ya, tampilan aja. Oke, kita kalau untuk mengolah data ke view, data view. Mengolah data. Nah, di sini ada eksperimen, ada kontrol. Itu udah ada, muncul di sini. Saya nggak suka ada komanya, ya kembali ke variabel. Desimalnya dikasih 0. Ini kan sebenarnya nggak ngaruh ke pengolahan data, cuman masalah jenis. Saya nggak suka di sebelah kanan, saya sukanya di tengah. Ya udah di sini, di align-nya saya ganti aja di center. Ini kan cuman hanya tampilan, tapi prinsipnya hanya 2, name sama measure. Itu nanti udah selesai. Sekarang di mana letak letak untuk mengolah datanya? Hampir semua ada di analisis di sini. Nah, di bab 4 tadi, untuk yang A kan deskriptif data. Nanti teman-teman bisa milih di sini, deskriptif data. Deskriptif data itu jenisnya ada yang frekuensi, ada deskriptif, ada explore. Ini semuanya deskriptif nih. Oke, saya pilih yang paling gampang dulu deh. Saya pilih yang frekuensi, karena yang paling atas. Gitu. Nah, nanti muncul kayak begini. Ini pindahkan ke sebelah kanan. Di sini ada tengah-tengah itu ada tanda panah. Pindahkan manual satu-satu. Tapi kalau teman-teman pengen cepat, saya pengen langsung 2, blok aja sebelah kiri. 2, langsung pindahin di sini. Dan teman-teman cek di sini statistiknya. Di sini saya butuh kuartil. Ya, kalau butuh checklist. Saya butuh ukuran pemusatan data itu min. Ya, checklist. Saya nggak perlu median karena nggak perlu tuh. Saya butuh mode aja, mode ya checklist. Saya butuh sum, ya udah checklist. Saya nggak butuh ini, ya udah. Jadi ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk penyebaran, saya butuh varian sama nilai minimum maksimum sama SE misalnya. Saya butuh sweetness sama ini. Tinggal di checklist. Kalau nggak butuh, hilangkan. Kalau di frekuensi, jadi kalau frekuensi itu, ini chartnya. Nah, kelebihan di sini langsung muncul. Saya butuh tampilan apa ya, deskriptifnya itu diagram batang atau mau diagram lingkaran atau histogram, silahkan.
Oh, saya sukanya diagram batang. Ya udah tinggal diklik diagram. Aduh, tuh diagram lingkaran, klik diagram. Tinggal di checklist. Oke. Format. Format di sini nanti akan diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar. Terus style. Oh, nggak perlu. Udah. Di sini ada display frekuensi tabel. Frekuensi tabel perlu dimunculkan nggak? Oh, nggak, ya udah nggak usah di checklist. Misalnya. Oh, saya perlu, ya udah checklist. Jadi sesuai keperluan. Oke. Nanti akan muncul. Nah, ini kalau ini lama enggaknya tergantung komputernya nih. Ini komputernya udah banyak yang dibuka, jadi agak lama. Ini saya buka aplikasinya agak dulu. Oke, kembali lagi. Nah, di sini kita ulang lagi analisis. Nanti di deskriptif statistik di sini ada frekuensi. Kalau di deskriptif apa nih? Ya tinggal di deskriptif. Sama juga prinsipnya. Optionnya tergantung kita mau milih yang mana gitu. Tinggal di checklist begini. Continue. Di sini perlu tabel enggak? Oke. Oke, nanti dia akan keluar. Tuh, jadi ternyata baru keluar. Nah, tadi karena saya milihnya diagram lingkaran. Statistiknya. Ini frekuensi. Karena tadi yang pertama saya klik tadi yang frekuensi. Tuh ini. Ini kalau lihat tampilan lebih menarik ini. Dan ini bisa kita apa ya? Bisa kita kasih warna, bisa kita transpose, geser-geser. Contohnya gini. Kita klik 2 kali, misalnya. Nanti di sini ada tulisan pivot. Nah, di pivot nanti klik. Di sini ada transpose, misalnya. Oh, saya butuhnya horizontal gitu. Horizontal ternyata nggak bagus, ya klik aja 2 kali. Nanti ada pivot, di transpose. Tapi kalau misalnya saya nggak suka garis-garisnya, saya pengen warna lain, klik. Cari yang format. Di sini ada tabel loop. Format ada tabel loop. Ini masalah. Nah, nanti teman-teman tinggal milih. Ini hanya masalah tampilan ya. Oh, saya butuh ini. Ini menarik nih. Atau blue ini. Oh, gitu kan. Saya kurang suka. Klasik. Oke. Nah, ini masalah. Oke. Nah, ini untuk selera warna. Tinggal oke. Nanti udah. Ternyata nggak menarik. Ini diagram lingkarannya. Ini pun juga bisa dirubah-rubah bentuknya. Ini statistik deskriptif. Ini yang tadi pakai cara kedua, pakai deskriptif. Ini saya ganti transpose saja. Sampai muncul pivot, transpose. Supaya dia ke bawah. Ini ditutup. Nah, nanti bentuknya. Kalau ini pakai deskriptif, kalau ini tadi pakai frekuensi. Itu frekuensi. Prinsipnya akan sama. Bentuknya juga sama. Sehingga ini kalau, oh ini udah, ini tinggal di copy. Nanti masuk di Word. Nanti teman-teman tinggal copy paste. Udah, ini nanti tinggal diperbaiki cara-caranya. Nanti tampilannya akan menjadi lebih menarik. Deskriptif. Termasuk tabel frekuensi pun nanti juga muncul. Oke, kita kembali ke SPSS. SPSS. Mana SPSS? Oke, biar agak cepat. Fit. Nah, SPSS. Nah, ini ada muncul lagi nih. Kalau kalian nggak suka, hapus. Cara ngapusnya dari variable view. Line 3, kolom ketiga, baris keempat, klik kanan, clear.
Sekarang kita mau uji normalitas. Datanya normal nggak gitu. Nah, kalian pilih di analisis di sini. Di deskriptif, posisinya di explore ada dua cara. Cara pertama itu di non-parametric test. Di analisis, nanti langsung ke bawah, non-parametric. Nanti di sini di legacy dialog. Nanti di sini ada tulisan sampel KS. KS itu Kolmogorov-Smirnov. Ini cara pertama. KS, diklik. Nah, ini pindahin ke kanan. Karena kita ingin nguji normalitas, ya checklist saja normalitas. Kalau kalian pengen nguji Poisson, ya checklist Poisson. Kalau uji eksponensial, cek eksponensial. Hari ini kita uji normalitas, ya cek normalitas. Kita pengen tahu apa ya? Oh, ini deskriptif. Muncul nggak? Kalau nggak, ya nggak usah di checklist. Karena tadi udah. Tapi kalau belum, di checklist. Ini hanya keperluan aja. Langsung oke. Ini statistik deskriptif. Ini sekarang Kolmogorov. Teman-teman, di sini ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Ya. Teman-teman melihatnya yang baris terakhir, ada tulisan signifikan. Kita berani nggak keluar, Pak. Oke, start ulang dulu. Tampilan hasilnya. Oke, ini. Ya, siap. Oke, sip. Nah, teman-teman, untuk melihat uji normalitas, ini salah satu cara tadi ya, ada dua cara tadi. Yang pertama tadi pakai non-parametric. Nah, di sini ada one sample Kolmogorov-Smirnov test. Ini adalah uji normalitas dengan Kolmogorov. Nah, nanti yang teman-teman lihat itu yang baris paling akhir, yang ada tulisan signifikan, signifikan. Ini saya copy dulu, saya taruh di Word. Ya, nanti analisisnya teman-teman mulai paham. Nah, saya taruh di Word. Oke, ini teman-teman fokusnya yang ini, yang bagian bawah, yang saya kasih warna kuning. Datanya normal nggak? Gitu. Ini ada kelas eksperimen, ada kelas kontrol. Sebenarnya kalau di SPSS, koma di depan angka itu tidak muncul untuk nolnya. Sebenarnya ini untuk kelas eksperimen, nilai signifikannya itu sama dengan 0,200. Kalau kelas kontrol, nilai signifikannya dengan 0,0200. Nah, sekarang cara pengambil kesimpulannya supaya ini satu garis. Nah, pengambil kesimpulannya nanti lihatnya di sini. Signifikan kalau lebih besar dari alfa ini itu nanti tolak H0. Sebaliknya, nanti kata-kata sebaliknya itu berarti kalau lebih kecil dari lebih besar itu terima H0. Terbalik. Terima H0. Nanti sebaliknya itu kalau signifikan kurang dari alfa itu nanti maka tolak H0. Nah, sekarang teman-teman perhatikan eksperimen ini lebih besar atau lebih kecil. Oh, ternyata di sini lebih besar alfa. Kalau melihatnya itu lebih besar. Alfanya berapa? Tadi 0,05. Ini juga sama, dia lebih besar. Alfanya berapa? Di sini 0,05. Kesimpulannya apa lebih besar? Lebih besar itu kesimpulannya terima H0. Terima itu artinya
homogen, normal, terima H0. Terima H0. Artinya data normal. Ingat, kalau di uji normalitas itu, misalnya nih ya, ini sambil normalitas. H0 itu data normal. Data normal. Kalau H1-nya data tidak normal. Gitu. Tidak normal. Tidak normal. Nah ini uji hipotesisnya. Sehingga nanti kita bisa melihat, oh lebih besar, terima H0. Terima itu berarti ini yang dibaca. Oh datanya normal. Ternyata tadi asumsinya sama. Oke, kita kembali ke SPSS. SPSS. Nama SPSS. Teman-teman, untuk uji T, uji perbandingan, nanti caranya harus membuat satu kolom. Nah, di sini variabelnya beda dengan tadi uji T langsung eksperimen kontrol. Kalau ini enggak. Kalau untuk uji T, nanti ada namanya nama ini kelas. Nanti di sini nilai. Nah, di sini kelas. Nanti di sini nilai. Jadi beda ya, teman-teman. Saya ulang lagi. Jadi pada saat ini, kondisi ini, eksperimen kontrol, ini kita buat, kita kelompokkan menjadi dua nama baru. Eksperimen kontrol, kita buat menjadi nama kelas. Nanti ada kelas eksperimen, kelas kontrol. Nilai berarti gabungan ini sama gabungan ini. Jadi ada dua nama variabel baru. Kelas, nah ini yang agak beda. Kelas itu nanti yang perlu teman-teman perbaiki adalah di value. Di sini wajib. Karena ada dua kelas, maka di sini kita isi cuma dua, eksperimen. Nanti di sini add. Yang kedua, control. Add. Nah, oke. Sini nggak usah pakai desimal. Nanti di sini jenisnya adalah nominal gitu. Yang ini salah untuk nilai karena berupa angka nanti. Nah ini jadi satu layar lagi. Nanti kelasnya kita isi 1, 1, 1, 1, 1. Kenapa 1? Karena dia eksperimen. Nih, nanti gini, 2, 2, 2. Ini seandainya teman-teman pengen memunculkan, saya nggak ingin nama 1, tapi nama eksperimen. Nanti di label, di menu view, ada value label. Kalian cek di sini. Nanti akan keluar kelasnya. Kelas eksperimen, 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 eksperimen. Nanti di sini kontrol, gitu. Nanti akan dia gini, kontrol, kontrol. Cuman kalau untuk gini agak lama. Cepatnya pakai tadi 2, 2, 2 sebanyak 20. Kenapa sebanyak 20? Karena kelas eksperimen sama kontrol itu totalnya di 20. Nilainya tinggal digabung. Ini di copy. Copy taruh sini. Ini kontrolnya ini copy taruh. Jadi dibikin nilai itu dibikin satu kolom. Kelasnya dibikin satu kolom. Nanti yang kita olah sekarang yang ini sama ini. Oke, ya. Jadi kalau untuk uji T agak berbeda. Gimana cara ujinya? Analisis. Ingat, kita adalah uji perbandingan rata-rata. Makanya kita pilih yang compare mean. Nah, nanti di sini macam-macam compare mean. Karena kita sampelnya saling bebas. Kenapa saling bebas? Karena orang di kelas eksperimen sama orang kelas kontrol itu orangnya berbeda. Makanya independent sample t-test. Ini oke.
Di sini akan muncul 4. Kenapa 4? Karena di data view-nya ada 4 kolom, maka di sini ada 4. Yang teman-teman perhatikan yang kelas sama nilai. Untuk yang tes variabel itu yang nilainya. Ini klik di sini. Yang kelas masukkan ke grup sini. Nah, di grup. Di sini ada define group. Klik lagi. Ada 1, ada 2. Continue. Baru option. Oke. Kalau ini confident interval persen. Beda dengan tadi ya, alpha ya. Kalau ini selang kepercayaannya 95%. Selang kepercayaan itu adalah tingkat kebenarannya. Oh, tingkat kebenarannya 95%. Kalau tadi alpha itu tingkat kesalahannya. Jadi kalau teman-teman, saya nelitinya alpha 5%, oh berarti confident intervalnya 95. Saya menelitinya alfanya 1%, berarti di sini 99%. Jadi selalu diperhatikan di sini. Continue. Langsung oke. Ini teman-teman. Saya akan klik 2 kali karena biar jadi horizontal gitu. Di pivot, transpose, ditutup. Nah, jadi transpose. Ini saya copy, saya analisis di Word sekarang. Saya copy. Lagi selesai. Word. Nah, tadi saya taruh di bawah. Nah, bedanya di Excel sama di SPSS, nanti uji homogenitas itu sudah sepaket dengan uji T. Ini saya, untuk yang sini ada 3 baris ya, baris 1, baris kedua, baris ketiga. Baris ketiga itu Leveni test for equal variant. Ini artinya uji homogenitas. Pakai uji F di sini. Jadi nanti teman-teman lihat yang di sini. Jadi kalau pakai SPSS, teman-teman cukup uji normalitas, udah langsung uji T. Nggak usah pakai uji homogenitas, nggak usah. Karena pada saat uji T, homogenitas itu udah muncul. Di sini, teman-teman melihatnya yang ini aja ya, yang kata-kata signifikan aja. Nah, di sini. Nah, di sini uji homogenitasnya. Aduh. Nah, untuk uji homogenitas, ini sebentar lagi. Uji homogenitas, teman-teman lihat kata signifikan. Signifikannya ini. Ternyata dia lebih kecil dari alfa. Lebih kecil dari ini. Lebih kecil itu artinya tolak H0. Tolak H0. Tolak H0 itu artinya tidak homogen. Nah, nanti teman-teman di sini ada 2 kolom. Kolom 1, ada kolom kedua. Ini sangat menentukan sekali. Kalau ini tidak homogen, maka teman-teman lihat yang kolom kedua, equal variant not assumed. Artinya kedua varian tidak homogen. Berarti yang dilihat nanti yang warna merah ini. Jangan yang warna ini. Kalau yang warna ini itu asumsinya kalau dia homogen. Ya. Uji T. Untuk uji T, fokus teman-teman yang warna merah. Saya ulang lagi karena dia tidak homogen. Nah, yang di sini tuh, lihat di sini. Saya langsung lihat yang nilai signifikan aja. Yang cara cepatnya. Yang ini nilai hitung. T hitungnya itu di sini 1,856. Kalau yang signifikannya teman-teman lihat yang ini 0,0,087. Ingat di sini total. Tapi kita lihat aja dulu. Ternyata nilai ini tuh lebih kecil dibanding 0,05. Lebih kecil itu artinya
tolak H0. Tolak H0 itu apa? Tergantung hipotesis tadi. Oh, ternyata tidak ada perbedaan. Kalau misalnya pakai one tail, apa two tail gitu. Tergantung nanti. Nah, nilai signifikan two tail. Bedanya SPSS itu hanya memunculkannya signifikannya two tail. One tailnya tidak ada. Signifikan two tail. Jadi signifikannya 0, karena dia lebih kecil tolak H0. Kalau misalnya teman-teman pengen berapa nilai signifikan untuk one tail, tinggal teman-teman ini dibagi 2. Nilai signifikan, tapi untuk one tail gitu. Itu sama dengan 0,087 dibagi 2. Kalau mintanya one tail. Tapi kalau untuk two tail yang ini. Jadi nanti tinggal fokusnya di nilai signifikannya. Jadi signifikan lebih kecil, tolak H0. Artinya tolak H0 apa? Tinggal lihat hipotesis, ternyata tidak ada perbedaan antara misalnya tidak ada perbedaan kemampuan komunikasi matematis antara kelas eksperimen, kelas dengan RME dan kelas metode biasa. Kesimpulan ini sama dengan Excel yang tadi, untuk yang two tail, ya, yang two tail. Untuk one tail tinggal dibagi 2. Demikian Pak Ari untuk pengantar pengenalan tentang pengolahan data khususnya untuk bab 4. Jadi saya ngasih dorongan kepada rekan-rekan mahasiswa yang sekarang sedang menyiapkan menulis skripsi, coba sendiri. Insya Allah sih mudah. Pertama dengan Excel atau SPSS, dan kalau andaikan kalian mungkin belum paham betul, nanti bisa menghubungi dosen-dosen di UMT, bisa menghubungi kami, saya dengan tangan terbuka akan membantu lah. Mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari saya cukupkan dulu Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada penelitian kuantitatif dulu ya? Iya, ini kuantitatif. Oke, berarti masih ada berbagai macam tipe penelitian kan yang belum dibahas ya? Belum. Ya, betul. Ya, artinya saya sih nanti ke survei. Ya, siap. Baik, teman-teman semua bahwa ini adalah bagian pertama. Jadi ini ada penelitian kuantitatif. Nanti di bagian kedua kita akan bertanya begini kepada Dr. Warsito, tapi tidak hari ini karena sudah jam 12 lebih malah. Minta izin sebentar, Pak. Ketika masa pandemik ini kan, maka penelitiannya kan mesti berubah gitu kan. Mungkin juga menangani dengan hal-hal yang lain gitu kan. Nah, nanti akan kita bahas di bagian kedua. Bagian kedua nanti tunggu saja, nanti akan kami beritahu. Karena memang ya seperti tadi saya bilang, mencari waktu dengan Pak Dr. Warsito ini sangat sulit, jadi memang harus pelan-pelan gitu kan. Yang mudah-mudahan dapat segera gitu kan. Terima kasih kemarin Pak Dr. Warsito ini biasa dipanggil Pak Ito ya, dengan teman-teman Purwakarta gitu kan. Purwokerto ya. Terima kasih Pak Dokter, mudah-mudahan berkah ilmunya. Dan teman-teman, terima kasih telah stay di acara ini, remeh-temeh yang bergabung bersama belajar, sama-sama belajar. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga sukses.